Setelah melewati jalan yang begitu menantang dan bermalam di negeri di atas awan pada episode sebelumnya, gue kembali melanjutkan perjalanan. Misinya sederhana, camping semalam, menikmati dinginnya pegunungan, lalu lanjut jalan lagi. Tapi seperti perjalanan-perjalanan lainnya, gak semua hal bisa berjalan sesuai rencana. Dan kali ini, ada satu hal yang bikin gue harus ngubah semuanya. Perjalanan hari ini membawa gue melewati jalur yang belum pernah gue lewati sebelumnya. Kali ini gue sengaja memilih jalur biasa, melewati Kabupaten Bogor, lalu Cianjur, Bandung, untuk akhirnya sampai ke Garut. Jalur ini sepertinya bukan lagi jalur akses utama, meski sesekali masih ada truk atau kendaraan besar yang melintas. Oke, jadi di depan tuh nggak tahu ya, jalur ditutup kayaknya deh. Entah bisa lewat bisa enggak ya. Ada pengerjaan jalan kayaknya, mungkin gantian kali ya. Buat kalian yang entah bagaimana mampir dan menemukan channel ini, kenalin, gue Doni. Gue bukan konten kreator. Sebelumnya gue cuma seorang budak korporat yang melihat sosial media dari sudut pandang yang cukup ideal. Praktis ini sebenarnya pertama kali gue road trip sendirian. Apalagi untuk beberapa hari, bahkan beberapa minggu gitu guys ke depan. Jadi ya ada sedikit nervous-nervousnya lah. Ya biasanya pun kalau gue lagi jalan kemana pasti ya at least ada satu orang lah yang nemenin, entah buat gantian nyetir atau buat teman ngobrol gitu ya. Tapi ini praktis pertama kalinya dalam hidup gue melakukan road trip seorang diri ya. Tapi apapun itu kan segala sesuatu pasti ada pertama kalinya ya. Jadi ini sih ya jadi kayak hal baru aja sih buat gue. Masih sekitar 4,5 jam dan di depan tuh di maps merah, kanan kiri tuh kayaknya lagi ada perbaikan sih. Sekarang udah jam 12 guys, gue udah masuk di Bandung Barat ya. Tepatnya di kawasan yang mau arah ke Padalarang sih harusnya ini. Cuman macet banget. Atau ya karena mungkin ini jam makan siang kali ya. Jadi mungkin ada karyawan yang atau pekerja atau anak sekolah yang lagi pada istirahat terus makan keluar. Setelah cukup lama terjebak kemacetan di Bandung, akhirnya gue masuk juga ke Kabupaten Garut. Kalau dari arah Bandung, hampir semua orang pasti familiar sama jalur ini. Nagrek, buat gue pribadi, ini salah satu jalur favorit. Selain jadi penghubung utama menuju Garut dan wilayah Priangan Timur, jalannya juga membelah perbukitan dengan pemandangan yang menurut gue selalu enak dinikmati. Gak heran, kalau dari dulu, jalur ini jadi salah satu akses paling penting yang menghubungkan Bandung dengan Garut, Tasikmalaya, sampai Ciamis. Ya kebetulan gue juga udah sempat beberapa kali ya ke Garut sebelumnya, dan kalau untuk dari jalannya sendiri salah satu jalan yang gue suka sih secara kondisi. Cuman memang di momen-momen tertentu itu macetnya kadang luar biasa di beberapa titik ya, terutama weekend. Tapi di balik pemandangannya yang indah, Nagrek juga punya medan yang cukup menantang. Kontur jalannya dipenuhi tanjakan, turunan panjang, dan tikungan. Salah satu titik yang paling dikenal adalah kawasan Cagak Nagrek yang kerap menjadi lokasi rawan kecelakaan. Jadi kalau melewati jalur ini, menurut gua nggak ada gunanya terburu-buru. Nikmati aja jalannya, jaga kecepatan, dan biarkan pemandangannya jadi bagian dari perjalanan. Pemandangannya cakep banget guys. Itu gunung apa tuh ya? Papandayan? Bukan? Di Garut tuh ada gunung, kalau nggak Gunung Guntur, Gunung Papandayan. Sekarang kita udah masuk ke jalur menuju tujuan utama perjalanan kali ini, yaitu Telaga Bodas. Pemandangannya bagus banget. Cuacanya juga kebetulan lagi bagus ya. Jadi area pegunungan, perbukitan di depan tuh kelihatan jelas. Dan pemukiman udah mulai sedikit ya, udah mulai berjarak sampai atas ini, udah mulai hutan. Dan ini pertama kalinya ya gue ke daerah sini. Sebelumnya sih gue nggak pernah sama sekali. Jalannya tuh ngingetin sama ini ya, dulu gue pernah nanjak ke Merbabu lewat jalur, gue lupa Selo atau apa gitu. Jadi jalur ke base campnya tuh kayak gini nih,
bagus pemandangannya. Tapi itu lebih kecil jalan. Kalau ini kayaknya masih lebar sih habis ini. Gua sih nggak expect akan senanjak ini jalurnya, karena jujur gua nggak nyari tahu sama sekali tentang jalur menuju lokasinya sih. Benar-benar cuman lihat, oh ada camping ground, udah ikutin maps gitu. Ternyata lumayan nanjak ya, tapi bonusnya pemandangannya bagus. Wow. Oke, jalannya sudah mulai ekstrim. Ini gue nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, ini curam banget sih aslinya ya, turunan. Harus sering-sering klakson kalau kayak gini, takutnya ada motor mobil kenceng. Telaga Bodas sendiri merupakan sebuah danau kawah vulkanik yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Lokasinya berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan ciri khas air kawah berwarna putih kehijauan akibat kandungan belerang alami. Makanya dari awal gue ngerasa tempat ini bakal jadi lokasi yang pas buat bermalam. Di 2 kilometer terakhir jalurnya luar biasa. Jalurnya pedes banget, batu-batu semua. Ya hopefully nggak apa-apa deh. Mantap ya. Jadi guys, kalau ada yang mau ke Telaga Bodas, make sure kendaraan kalian dalam kondisi yang prima ya, karena 2 kilometer terakhir jalurnya ekstrim, bebatuan semua. Dan sepertinya sampai lokasi guys. Udah lewatin loket tadi ya gue. Jadi camping groundnya itu gue bisa bawa mobil langsung ke atas. Satu hari itu gue tadi kena 27.000. Cuman ya udah termasuk mobil sih. Enaknya, harusnya sih nggak jauh ya jalannya. Tadi juga gue ditawarin kayu bakar 30.000, ya udahlah gue ambil aja. Berhubung buat sendirian doang. Ini tuh udah jalur menuju camping groundnya ya. Tadi tuh di bawah ada ojek. Jadi kayaknya orang-orang yang khusus nggak ngecamp, dia itu ke atas harus naik ojek gitu ya, memberdayakan masyarakat lokal lah. Dan ini dia guys, Telaga Bodasnya. Wow. Ya, jadi ya namanya juga hari pertama ya. Rencananya mau ngecamp ya di Telaga Bodas, nginep semalam di sana. Tapi karena nggak ada sinyal sama sekali di sana. Akhirnya gue mutusin untuk turun gitu ya, nyari sinyal. Terus begitu gue mau naik lagi ke atas tuh udah kemalaman. Nah, masalahnya adalah gue naruh KTP di Telaga Bodas, karena kalau mau ngecamp itu ternyata harus naruh KTP di sana. Gue harus ngambil lagi nih KTP gue ke atas ya. Di perjalanan kali ini gue belajar satu hal, ternyata niat aja nggak selalu cukup. Sejauh apapun kita ingin pergi, persiapan tetap jadi bagian yang nggak boleh dilewatkan. Salah satu kesalahan gue adalah gue kurang melakukan riset tentang kondisi Telaga Bodas. Bukan hanya soal jalannya, bukan juga soal cuacanya, tapi soal sesuatu yang kelihatannya sederhana, sinyal. Buat sebagian orang mungkin itu bukan masalah besar, tapi buat gue yang lagi road trip sendirian, sinyal cukup penting. Setidaknya untuk kasih kabar ke keluarga dan orang-orang terdekat kalau gue baik-baik aja. Dan akhirnya gue memutuskan untuk gak memaksakan diri bermalam di sana. Mungkin perjalanan kali ini gak sesuai rencana, tapi justru dari hal-hal seperti ini, gue belajar bahwa setiap perjalanan selalu punya pelajarannya sendiri. Dari Garut, gue bakal melanjutkan road trip ke arah selatan menuju Pangandaran. Masih ada beberapa tempat yang pengen gue jelajahi dan cerita baru yang menunggu di sana. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.